Shalom, kali ini kita akan melanjutkan seri kita tentang Injil dalam kitab-kitab dalam Alkitab. Kali ini kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini letaknya setelah kitab Yosua, masuk dalam kitab, termasuk dalam kitab sejarah ya. Nah, Hakim-Hakim dan 1-2 Samuel menjembatani kesenjangan masuknya umat Allah ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua yang setia hingga pengusiran mereka dari negeri itu karena raja-raja yang tidak setia dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Hakim-hakim menggambarkan umat Tuhan yang merana tanpa kepemimpinan yang baik. Karena penaklukan negeri itu belum selesai, kitab ini dimulai dengan pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin peperangan, seperti yang ada di kitab Hakim-Hakim, pasal 1 ayat yang ke-1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Dan diakhiri dengan pernyataan, pada masa itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, seperti yang katakan di Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Kebutuhan akan seorang raja yang akan memimpin umat Allah memasuki seluruh warisan merupakan sebuah tema yang sangat penting. Namun, ada masalah yang lebih besar. Umat Tuhan telah meninggalkannya demi dewa-dewa kafir. Tuhan terlalu mengasihi umatnya sehingga tidak mengizinkan melakukan terus-menerus terhadap panggilan khusus mereka untuk menjadi kerajaan imam yang dipilih untuk memberi kesaksian tentang kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Karena itu berulangnya siklus penindasan yang dilakukan oleh negara-negara asing, mereka terus-menerus berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia turun tangan, maksudnya Tuhan yang turun tangan demi kepentingan mereka. Hakim-hakim itu menceritakan siklus kisah ini, seperti yang dikatakan di Hakim-hakim 2 ayat 16 sampai yang ke-19. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya dalam hal apapun, tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Meskipun masyarakat terus-menerus menolak kedudukan Allah sebagai raja, ia tergerak, tapi Tuhan masih tetap tergerak dengan rasa belas kasihannya kepada mereka. Hakim keorangan yang digambarkan mereka sebagai penyelamat Israel, seperti yang ada di Hakim-hakim 2 ayat 16, 2 ayat 18, Hakim-hakim 3 ayat yang ke-9, Hakim-hakim 3 ayat 31, Hakim-hakim 6 ayat ke-14 dan 15, Hakim-hakim 8 ayat 22, Hakim-hakim 10 ayat 1 dan 13, Hakim-hakim 13 ayat 5. Disediakan oleh Tuhan lagi dan lagi. Jelaslah dibutuhkan seorang raja yang dapat memutus siklus
penyembahan berhala, dan penindasan ini. Sikap ketidaksetiaan terjalin begitu dalam sifat manusia. Dan kebutuhan akan penyelamat yang bisa membebaskan kita dari penindasan begitu mengesap, sehingga kita tergoda untuk membuat setiap cerita hakim berakhir dengan hasil yang sama, yaitu umat manusia berantakan. Umat manusia itu butuh penyelamat. Secara garis besar, hal ini tuh benar sih. Adalah tepat bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana pola dalam hakim-hakim ini mempersiapkan Yesus bagi kita. Raja dan hakim terakhir yang akan mengakhiri semua hakim dan semua raja, yang akan menghancurkan kegelapan dosa dan memulihkan serta memampukan umat Allah memenuhi peran awal mereka sebagai imamat yang rajani. Seperti yang ada di Keluaran 19 ayat 5 sampai ayat 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai ayat 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan juga di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kamu punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nggak ada dosa, nggak ada kegagalan, nggak ada kerusakan, nggak ada keputusasaan, nggak ada kehancuran yang berada di luar jangkauan kasih sayang Tuhan kepada kita. Mengingat kesetiaan Allah kepada Israel dalam kitab Hakim-Hakim, apa yang kita bisa lakukan selain kita menyembah Dia dan hidup demi kemuliaan-Nya? Namun dalam kitab Hakim-Hakim kita dapat menelusuri lebih dalam lagi bidang kemanusiaan dan kebutuhannya akan penebusan. Kitab ini membahas isu-isu penting bagi umat Allah, yaitu masalah-masalah yang integral secara terkait dengan pemahaman yang akan perlunya kasih karunia Allah di bagian lain di dalam Alkitab ini. Di antara banyak permasalahan itu ada beberapa yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama, hubungan orang percaya dengan budaya dan kebutuhan yang terus-menerus untuk dipersatukan dengan pokok anggur yang sejati, seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yang kedua, pentingnya menceritakan kisah penebusan Allah kepada generasi berikutnya, seperti yang katakan di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Setelah sebuah angkatan dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yang ketiga, perjuangan melawan siklus dosa dan penindasannya, serta juru selamat yang dapat menghancurkan kutukan dosa, seperti yang dikatakan di Roma 7 ayat 24 sampai 8 ayat ke-1.
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang selanjutnya, kehalusan, penyembahan berhala dan kompromi terhadap betapa seriusnya menjauh dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yudas 1 ayat 17 sampai yang ke-22. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu dan akhir zaman akan tampil mengejek-ngejek yang akan menuruti hawa nafsu kewasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selanjutnya, kecenderungan pemimpin manusia yang mengejar tujuannya sendiri dibandingkan dengan tujuan Tuhan. Ini sekarang banyak ya pemimpin yang kayak gini, sehingga memerlukan campur tangan Tuhan dan kepedulian demi kebaikan domba-dombanya. Nah, ini banyak sih pemimpin mungkin di gereja yang kayak gini, yang untuk mengejar tujuannya sendiri kayak PK dan lain sebagainya itu. Seperti yang ada di Lukas 22 ayat 25 sampai yang ke-27. Yesus kata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa meminta mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka yang disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar dari antara kamu hendaklah menjadi seorang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Selanjutnya, kesediaan, bahkan kesukaan Allah yang lebih besar dan lebih tinggi daripada dosa dan kekurangan kita untuk menggunakan orang-orang yang terjatuh, tidak bersedia, lemah, ringkih, bahkan sebagai pemimpin untuk memajukan kerajaannya. Nah, ini bahkan yang jarang dilakukan gereja-gereja di seluruh dunia. Ini mereka lebih memilih apa yang kenal sama mereka, dekat sama mereka, yang benar-benar bestie sama mereka gitu. Bukan yang malah yang nggak mampu, yang malah jatuh dan sebagainya. Untuk memajukan kerajaan Allah dan bukan kerajaan mereka sendiri. Seperti yang ada di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang ke-31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh karena Allah menjadi hikmat bagi kita, Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa bermegah, ia hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Yang terakhir, kasih karunia Allah dinyatakan dalam rencananya untuk menggunakan orang-orang yang menjadi panggilannya, yaitu gereja, yang merupakan orang ya, bukan sebagai bangunan, yang seringkali kekurangan sumber daya dari sudut pandang manusia, sehingga kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa,
yang satu itu yang ehad itu dengan segala sumber dayanya, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan diri pada diri sendiri, tapi hanya kepada Allah yang mau membangkitkan orang-orang mati. Kegagalan baik masyarakat maupun hakim begitu signifikan sehingga mengajak kita untuk merindukan pahlawan yang tidak pernah gagal. Terputus dari kedudukan Allah sebagai raja, umat Allah hanya mempunyai agama pribadi dan ambisi pribadi. Namun Tuhan adalah raja dan tidak lama lagi membiarkan umatnya mengajukan diri mereka sendiri. Umat Allah tidak akan pernah berada di luar jangkauan kasih karunia-Nya. Bangsa Israel dihakim-hakim berada dalam kondisi yang buruk. Namun hari baru telah tiba ketika Tuhan menyediakan dari garis turunan Daud, yaitu raja yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus, raja yang dipilihnya sebagai raja yang kekal, yang akan memerintah sampai dengan kekekalan nanti. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, renungkannya, menyimpan dalam hatinya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan kokoh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you and God bless you.